Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Eh, Bagi para pemerhati seni, pada acara kali ini di gelaran Matra Kriya Festival 2020 dengan tema Nusantara in Slice. Ini satu sesi talk show yang di sini kita menghadirkan dua orang akademisi yang cukup lama berkecimpung di wilayah Kriya, baik sebagai pengajar maupun sebagai kurator di pameran-pameran lokal maupun internasional. Kemudian marilah langsung kita perkenalkan. Sebelah kanan saya adalah seorang yang mungkin sangat kita kenal di Yogyakarta terutama, Mas Sujud Dartanto. Selamat. Dia adalah seorang kurator, pekerja seni, dosen pengajar di tata kelola seni dan juga di Kriya Seni FSR ISI Yogyakarta, yang di aktivitasnya dia juga seringkali menyelenggarakan maupun berperan dalam berbagai pameran, terus juga membuat beberapa publikasi di media-media tentunya. Kemudian di sebelah depan yang cantik di antara kita, asik, Ibu Alfi Lufiani. Dia merupakan pengajar, lebih khusus dia adalah ketua jurusan di Prodi Kriya Seni ISI Jakarta, yang dia punya banyak pengalaman di wilayah akademik. Mungkin bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Dia pernah memberikan kuliah umum di berbagai tempat, diantaranya Universitas Teknologi Mara di Malaysia, yang kemudian yang kedua di University of Applied Science di Jerman, yang ketiga pernah juga mengajar di Kyoto University of Art and Design di Jepang, yang keempat di IBERU, Americana University di Meksiko tepatnya. Yang kemudian, dan selamat mungkin agak terlambat bahwa dia telah berhasil mempertahankan disertasinya di ITB. Wah, selamat Bu Alfi. Terima kasih. Kemudian sebagai pendahuluan, saya kira alhamdulillah memang dengan berbagai satu persatu termasuk pandemi di Indonesia dan dunia khususnya, kita berhasil menyelenggarakan pameran Matra ini. Yang pertama itu kita selenggarakan tahun 2018. Yang kemudian harusnya itu setiap tahun bentuknya annual kayak gitu, tapi ternyata tahun 2019 ada pandemi yang kita juga ikut merasakan itu. Pada akhirnya harus ditunda. Kemudian barulah tahun 2020 bisa terlaksana. Itu pun dengan berbagai macam protokol yang harus kita patuhi. Terus kemudian yang pertama, sebelum kita membahas yang lebih asik lagi lah. Ini kan kita membahas Nusantara in Slice dalam pameran ini. Ini saya merangkap sebagai kurator di sini. Jadi kita maksudkan bahwasanya Yogyakarta ini sebagai satu lab. Bahwasanya kita menyadari setiap hari individu itu selalu ketemu. Sebagai kota, sebagai tujuan wisata, kemudian kota pendidikan, kemudian kota-kota yang penetapannya macam-macam hal itu, membuat kita secara tak sadar kita dipertemukan berbagai macam latar belakang sosial. Kita nggak nyadar kita sering ketemu burjo. Otomatis kita biasa mendengar kata neangan naon kayak gitu umpamanya. Kemudian kita ketemu sate Madura dengan aksen yang berbeda. Itu akhirnya yang membuat saya berpikir ini kayaknya ditarik di wilayah seni rupa ini cukup menarik jadi wacana saat ini, terutama Kriya yang itu dasarnya memang betul-betul tradisi dan itu sangat erat di Yogyakarta. Nah, ini baru saya minta tanggapan yang paling mungkin yang untuk pemirsa di rumah maupun yang lainnya, menurut jenengan Pak Sujud, sejauh ini perkembangan Kriya di wilayah akademik itu bisa dikatakan seperti apa, dan potensi-potensi ke depan terkait dengan ruang-ruang sosial di Jogja ini harusnya kayak apa, atau butuh satu pembaruan atau sesuatu yang
butuh pemicu yang lebih kuat lagi. Silakan. Ya baik, terima kasih Mas Safa. Salam saya untuk Ibu Elvi, Ya. rekan saya, dan juga selamat saya ucapkan ke panitia Matra. Mas Safa juga kuratornya tentu saja yang Terima hadir di kasih. sini. Terima kasih. Saya terkait dengan pertanyaan tadi, tentu saja nanti Mbak Alfia akan mengelaborasi karena mungkin beliau ada di jurusan. Ya. Saya pernah ada di jurusan Kriya. Sekarang di Tata Kelola Seni tetap ada menu tentang Kriya sebetulnya di kurikulum di Tata Kelola Seni itu. Untuk perkembangan terbaru mengenai Kriya dalam arti akademi, saya kira sudah banyak terobosan ya. Itu indikasinya melalui tugas akhir yang dibuat oleh jurusan Kriya misalnya, dan juga jurusan Kriya yang ada di perguruan tinggi lain ya, swasta atau negeri di Bandung, di Jakarta, di kota-kota lain, itu menunjukkan satu arah yang umumnya orang tahu, ada yang mengarah pada bentuk ekspresi, ada yang bentuk fungsi gitu ya. Nah yang ekspresi ini juga ternyata variannya juga macam-macam kalau sepintas saya lihat terakhir, karena ada yang bentuknya menunjukkan gejala pada objek itu sendiri, eksplorasi mengenai objek, kemudian juga ada yang mengeksplorasi kaitannya dengan tradisi gitu ya. Bagaimana inspirasi atas motif misalnya, inspirasi atas filosofi tradisi itu juga direkontekstualkan melalui bentuk karya begitu ya. Kemudian ada yang terkait juga dengan fungsi objek itu sebagai suatu personal statement gitu ya. Nah, yang fungsi ini saya kira pemirsa sudah tahu semua bahwa fungsi ini terkait dengan benda-benda yang dipakai di dalam budaya perabotan di rumah tangga yang mulai dari vas, kemudian keramik dan lain sebagainya. Itu saya kira sudah clear, sudah jelas gitu ya. Arah perkembangan ini yang terus saya kira akan sesuai dengan nafas zaman ya. Karena kita melahirkan banyak generasi juga. Mungkin angkatan Mbak Alfi, saya, Mas Safa juga berbeda-beda. Sekarang ini mungkin generasi milenial yang katanya kemudian jadi X, jadi Y, jadi Z dan seterusnya, Alpha dan seterusnya ini akan menghasilkan pendekatan baru juga ya. Karena konsumsi informasi mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau mereka ini katanya besar oleh media culture ya. Jadi bagaimana budaya media itu kemudian menjadi dekat dengan pengalaman hidup mereka, dan ini saya kira berpengaruh ya. Bagaimana mereka menggagas ide, melahirkan bentuk, mendekati teknik, dan itu akan berpengaruh pada penciptaan karya mereka. Hal lain saya kira kaitannya dengan konteks Jogja gitu ya. Jogja ini kan memang betul tadi bahwa banyak sekali unsur-unsur identitas ya di Jogja ini. Ini seperti miniatur Indonesia sebetulnya. Karena banyak sekali keragaman identitas di Yogyakarta, dan kaitannya dengan Kriya sebagai yang datang dengan konteks pada awalnya tradisi, yang dimana tangan ini masih bersentuhan langsung dengan objek karya, tapi ketika muncul fabrikasi, tangan tidak lagi bersentuhan, tapi muncul, kalau kita lihat dalam sejarah Eropa itu art and craft movement itu ya, bagaimana ada gerakan untuk mengembalikan tangan dengan objeknya gitu ya, sehingga kemudian muncul isu seperti yang melakukan itu banyak seniman Kriya perempuan gitu ya, sehingga muncul feminisme misalnya di sana. Masalah gender juga masuk ya Mas ya? Bagaimana? Masalah gender juga masuk akhirnya. Saya kira cukup menarik ya di situ. Nah, di konteks kita ini pertentangan itu nggak setajam di sana ya, karena memang revolusi industri itu menghasilkan satu perlawanan gitu ya, resistensi ya dari para pengrajin Kriya di sana. Tetapi kalau di sini ada pabrik keramik misalnya, juga tidak ada resistensi. Saya mengutip ini dari pendapat Mas Asmojo Jono Irianto, dia pernah membicarakan ini juga. Sebetulnya art and craft movement di Indonesia itu tidak seperti yang di Eropa. Kita cukup berbeda konteks itu. Artinya ada hasil karya dari konteks fabrikasi, sementara di industri rumah tangga atau studio
masing-masing seniman juga membuat karya sendiri. Nah, cuma memang itu ya, kita memerlukan festival atau mungkin pameran yang seperti Matra Kriya ini ya, untuk terus kemudian kita diingatkan mengenai fakta bahwa mereka itu ada, alumnus jurusan Kriya itu selalu hadir tiap tahun gitu ya. Dan studio kita sebetulnya banyak sekali yang menarik, mulai dari kayu, tekstil, kulit, logam, dan sekarang saya lihat di beberapa unsur pameran di sini ada yang sudah memakai gelas ya. Nah, itu juga cukup menarik juga, eksplorasi mengenai gelas. Dan konteks perubahan ini saya kira memerlukan sarana untuk menguri-uri itu gitu. Kalau nggak diuri-uri, kita nanti nipis juga. Ya, pewacannya nanti akan hilang. Aduh, sebelum saya panjang lebar saya cukupkan dulu. Oke. Kemudian ini ada tambahan juga, kita juga bicara perkembangan. Kemudian kalau Pak Jud lebih ke lingkup yang lebih besar di luar sana. Kalau ini kan Bu Alfi sebagai kajur nih. Perkembangan itu di jurusan sendiri itu kayak apa? Ini kan agak masalah juga kan Bu ya. Mahasiswa baru katakan, kalau mahasiswa baru datang, kita nggak tatap muka, lewat zooming atau yang lainnya. Itu apakah juga punya kendala bagi perkembangan ini, dan apakah itu juga bersangkutan dengan masalah industri juga ini ya, kemajuan yang harus kita hadapi dan kita ikuti circle-nya kayak gitu. Gimana itu menurut Ibu? Wilayah itu perkembangannya juga ini. Terima kasih Mas Mustafa, dan terima kasih juga terselenggaranya Matra Kriya Festival. Congratulations ya, sudah bisa terselenggara dengan situasi kayak gini masih menjadi kenyataan, alhamdulillah. Jadi perlu sangat diapresiasi. Jadi gini, kalau pertanyaannya ada kendala, tentu saja luar biasa kendalanya, karena kebayang betapa awal-awalan kita harus banyak sekali adjust gitu, menyesuaikan, terutama dari dosen ya. Dosen itu kan nggak semua gape gitu atau fluent dengan teknologi misalnya. Tapi kalau kalau dari kendala itu masalah gap atau kendala teknologi, alhamdulillah sudah mulai teratasi. Namun tentu saja namanya ketemu in real sama ketemu yang dibatasi screen gitu, ruang dan waktu, terutama ruang gitu kan, itu tentu saja sangat berbeda. Dan perlu juga yang sangat digarisbawahi adalah kita ini pakai studio, kita kan bikin karya, sebagai besar mata kuliah kita tuh bikin karya. Terbayang bahwa kita tidak bisa bekerja di studio, ya itu luar biasa. Tentu saja hasilnya hasil yang diciptakan oleh mahasiswa tentu saja luar biasa berbeda ya, kendala-kendala seperti itu. Karena kami sempat ada kebijakan untuk memberikan waktu pada mahasiswa untuk bekerja di studio selama 3 atau 4 kali gitu dalam 1 semester dalam masa pandemi ini. Namun akhirnya dilihat lagi policy itu bahwa tidak memungkinkan, apalagi di Sewon, di ISI ini kita sekarang kan ada di Sewon itu ternyata ada zona merah. Begitu juga pemerintah pusat mengatakan ini untuk skala atau untuk level perguruan tinggi ya, level perguruan tinggi itu bahkan dimungkinkan, kalau menurut Pak Menteri itu dimungkinkan sampai tahun depan perkuliahan masih bisa daring. Jadi tentu saja semuanya ada konsekuensi, terutama pada mata kuliah penciptaan. Nah, itu kendalanya. Jadi yang kita ini masih mereka-reka ini bagaimana enaknya, karena mahasiswa juga tentu saja kita tidak bisa expect mahasiswa untuk bekerja maksimum di rumahnya masing-masing atau di tempat kos atau di mana. Karena kan kita juga nggak expect mereka untuk mempunyai peralatan yang lengkap seperti itu. Dan satu sisi juga selama ini bekerja di studio pun bisa tidak 100% kan hasilnya, apalagi ini tidak di studio. Jadi kalau bicara kendala seperti itu. Cuma kalau ditanya bagaimana apa nih dari A to Z ya, apa yang terjadi pada perkembangan kriya di jurusan, saya mau mengaku jujur bahwa saya hampir 4,5 tahun lebih ya meninggalkan jurusan ya untuk bersekolah di ITB. Jadi memang saya tidak terlalu tune in gitu dengan situasi dan kondisi terbaru di jurusan, apalagi in term of karya seperti itu. Cuma
kalau dari jauh saya melihat ya dari Bandung gitu, memang bisa dikatakan perubahannya lumayan signifikan. Kalau kita hanya bicara karya per se ya, karya saja, karya-karya yang dihasilkan oleh mahasiswa itu lumayan signifikan perubahannya, dan perubahan yang mengacu pada ya kebaikan lah ya, jadi nggak mundur. Dengan segala keterbatasan yang ada itu perlu diapresiasi perubahan-perubahan mereka, mulai dari konsep ya, kemudian bagaimana mereka merespon situasi, bagaimana juga sekarang ini situasi pandemi, mereka itu juga mempengaruhi bagaimana mereka bersikap, dan sikap itu kemudian terrepresentasi pada karya-karya yang dihasilkan. Begitu juga dengan bagaimana mereka melihat pandemi ini tidak hanya semata-mata sebagai musibah, namun juga berkah gitu. Itu bagus sekali, karena satu sisi akhirnya mereka jadi berpikir, wah ini nggak bisa seperti ini terus-terusan, jadi mereka malah jadi kreatif ya, bikin karyanya yang sangat laku dijual gitu, terus instagramable gitu. Jadi dan itu kan terobosan yang harus dihargain, bahwa kriya itu potensinya luar biasa in term of entrepreneurship ya, atau kewirausahaan yang kebetulan juga sangat didengung-dengungkan oleh Pak Menteri ya, karena beliau seorang pengusaha juga gitu. Jadi dan kriya luar biasa potensinya, dan alhamdulillah juga potensi itu bisa juga dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa kita gitu yang ada. Itu yang harus sangat diapresiasi. Kemudian sebagai informasi juga bahwa awal bulan Oktober ini kemarin kita alhamdulillah juga berhasil menjalankan ICD ya, The International Craft Day pertama kali, yang itu juga daringnya juga karena situasi seperti ini ya. Kita tadinya berharap tidak secara daring, dan itu juga kita berhasil mengajak ada 7 negara ya, dari Afrika Selatan, dari Swiss ya, dari Switzerland, ada juga dari Silpakon Thailand, ada Malaysia, kemudian ada juga dari Jepang. Nah itu mereka masing-masing bercerita bagaimana kriya itu merespons pandemi dengan cara yaitu tadi melihat musibah menjadi berkah gitu ya, from ya dari pandemik ya to blessing, as a blessing gitu. Jadi pandemik itu nggak bikin orang lokro yang bikin orang mandek gitu intinya ya. Semuanya terdampak ya secara global, ini semua orang kena dampak dari pandemi ini. Tapi bagaimana kita merespons itu? Dan kemarin di acara ICD itu juga ternyata banyak sekali insight yang kita dapat dari negara-negara lain ya. Karena yang berbicara tidak hanya praktisi, tidak hanya akademisi seperti profesor dan lain sebagainya, tapi juga akademisi dan praktisi yang mereka juga terjun langsung dalam bisnis. Jadi mereka bicara, kalau kami seperti ini, kalau di tempat kami ini yang kita lakukan. Nah itu luar biasa insight-nya bagi mahasiswa dan juga insan-insan kriya di tempat kita di Jogja gitu, dan itu sedikit banyak memberikan harapan bahwa mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri ya, tidak hanya orang Indonesia atau di Jogja saja yang terdampak, tapi seluruh dunia, dan ternyata ya banyak sekali yang bisa dilakukan seperti itu Mas. Jadi luar biasa. Oke. Jadi artinya pandemi justru malah enggak menjadikan seni rupa paceklik gitu ya. Exactly. Berarti enggak ada paceklik seni rupa. Oke. Jadi from plague to blessing gitu. Dari musibah menjadi berkah. Berarti memang daya survive kita harus tetap berdaya. Oke. Yeah. Karena memang betul sih kata Bu Alfi. Jadi memang di pameran ini juga memang muncul, dan Mas juga mengatakan itu banyak muncul dari hal material yang awalnya kita pahami itu sebagai hal yang biasa, ternyata mampu direspon. Mungkin sebagai contoh, mungkin saya katakan karya batik yang di situ format penyajiannya cukup lumayan artikulatif ya. Jadi akhirnya itu memunculkan artistiknya akan berbeda level. Batik itu tidak hanya function, mungkin kita pahami kriya, skill, function, estetik, and material, media, material. Tapi di sini akhirnya itu juga berkembang. Dan saya kira Nusantara ini begitu kaya, dan mereka mengatakan itu dengan cara mereka.
Kita nggak lagi warga lokal ternyata. Mereka mampu jadi warga global. Saya sangat setuju dengan jenengan berdua. Tapi balik lagi masalah akademik ini, Bu. Dulu saya masih mengenal ada pengabdian masyarakat, ada P3 Wilson itu. Nah, apakah kendala yang sama ini terkait dengan pandemi ini? Gimana itu? Apakah masih jalan? Karena itu kan pasti harus bersentuhan ini. Nggak mungkin kan pelatihan mengukir, tapi daring. Gimana itu? Itu gimana Bu jalannya sekarang itu? Oke, jadi alhamdulillah P3 Wilson itu masih berjalan, tentu saja dengan protokol kesehatan. Dan P3 Wilson itu atau wilayah seni mungkin buat yang belum begitu familiar dari P3 Wilson adalah semacam KKN tapi dalam waktu yang relatif singkat, dan Wilsonnya itu adalah wilayah seni yang dilakukan oleh tim pengajar dari Fakultas Seni Rupa ISIN Jakarta, dalam hal ini ya jurusan Kriya, dengan diperbantukan oleh beberapa mahasiswa ya untuk terjun ke masyarakat dan memberikan ini lebih terarah ya daripada KKN karena benar-benar ininya tuh objektifnya jelas gitu, tujuannya jelas. Iya, tujuannya jelas, jadi outputnya juga jelas. Jadi mahasiswa ini butuh, masyarakat ini butuhnya apa? Jadi itu yang kita kasih. Jadi ditembaknya itu jelas gitu. Alhamdulillah masih berjalan, Mas ini, dan hasilnya juga baik dalam arti. Kalau kita bicara baik tuh parameternya seperti apa? Nah, parameternya adalah masyarakat mengakui banyak manfaat yang didapat. Iya, terutama di musim kayak gini. Iya, dengan mereka adanya yang nggak kepikir kemarin tuh kan sibuk bikin masker katakan semacam itu, tiba-tiba mungkin begitu orang yang mengetahui itu punya nilai lebih, akhirnya mereka dapat manfaat itu. Kayak gitu Bu ya. Iya, lebih banyak kasih manfaat daripada alhamdulillah nggak ada mudaratnya ya. Itu jadi kita bisa mengatakan itu parameter baik tuh seperti itu alhamdulillah gitu. Dan yang lebih penting lagi ke depan kita sudah mulai harus mengaplikasikan MBKM ya Pak Sujud ya. Jadi Kampus Merdeka ya, Merdeka. Iya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM. Nah, itu P3 Wism adalah salah satu andalan karena itu benar-benar terjun ke masyarakat. Mahasiswa mempunyai katakanlah kemerdekaan gitu, dan juga sekali lagi mengasah entrepreneurship gitu. Iya, jadi karena langsung bersentuhan itu ya intinya sangat, kayak gitu. Jadi itu yang nantinya akan menjadi salah satu mata kuliah andalan dari jurusan. Gitu. Oke. Ini perkembangan di wilayah akademiknya yang secara umum memang cukup berkembang Bu ya. Kembali nih ke Pak Sujud sebagai yang lebih di luar ini. Kalau menurut Pak Sujud sendiri, Mas atau Pak atau Mas ya? Santai Mas juga. Kalau Mas Sujud sendiri ini, kan pengalaman bagaimana tuh mengkurasi satu gelaran pameran, entah itu pameran apa saja, terkait dengan Jogja sendiri. Sejauh mana toh itu perkembangan dan itu apa namanya ya, dinamikanya, bagaimana komposisi saat ini antara seniman-seniman yang katakan ini kan orang-orang muda ya, yang kita bahas kan kena ini berpamuda semuanya, antara yang muda dan yang mungkin yang senior, terus kemudian di wilayah kekeriaan sendiri, ataukah cukup memberi pengaruh yang signifikan, atau memang mereka mempunyai segmennya sendiri, atau ada yang mengarahkan itu menjadi satu segmen baru. Menurut jenengan ini apakah itu sesuai dengan apa, katakan Anda seorang dosen tata kelola seni. Menurut tata kelola, iyakah seperti itu? Bahwa pameran ini memang untuk yang muda sehingga orang yang senior nggak bisa ikut-ikut, atau mereka bergabung bersama-sama, atau bagaimana? Karena mengkaitkan dengan perkembangan itu tadi dan kemudian masalah pandemi ini juga saat ini maksud saya. Itu gimana tuh yang jalannya sekarang? Ya baik Mas Safa, ini pertanyaan menarik ya. Kalau saya boleh ganti istilah tata kelola seni itu adalah tata kelola tanda. Ya, jadi ini oke. Supaya kita masuk ke dalam keperluan kita di hari ini gitu ya. Saat ini kita memerlukan apa yang disebut tata kelola tanda ya, manajemen tanda. Karena seorang filsuf bernama Badrio ya, kalau nggak salah ya, Nicolas Badrio itu dari Prancis yang terkenal dengan gagasan relasionalisme itu. Dia melihat pentingnya tanda di hari-hari ini. Tentu saja Jean Baudrillard tadi ya juga sudah mengingatkan bahwa sekarang ini apa yang disampaikan
Mbak Alfi tadi penting untuk kita konsiderasi karena cukup relevan juga sih menurut saya. Bila dulu produksi itu jadi penting ya, artinya dalam kebudayaan itu adalah hasil dari kekuatan produksi kan katanya. Nah sekarang ini hari ini kita masuk ke dalam situasi baru di mana baik itu kesenian maupun kebudayaan itu masuk dalam konteks post produksi. Nah post produksi ini kita masuk ke dalam tata kelola tanda sebetulnya. Penting sekali untuk menyadari publikasi misalnya. Ya. Itu desain itu kelihatannya hal sepele tapi itu sesuatu yang elemen yang penting banget ya. Vital sekali karena itu sudah masuk ke komunikasi massa kan, komunikasi populer. Masyarakat juga ingin paham hanya melalui publikasi di hari ini. Bu Alfi tadi menyinggung soal media sosial juga penting gitu ya. Instagramable segala macam. Konten writer sama copywriter jadi punya posisi penting sekarang ini. Bahkan bahasa akademik itu juga perlu juga dijembatani oleh bahasa copywriting. Ini juga perlu kita konsiderasi dikit gitu ya. Jadi masyarakat milenial ke bawah ini juga perlu kita perhatikan juga karena mereka menggunakan cara bermedia yang berbeda juga. Nah, mengenai penetrasi ke situasi baru ini saya kira tata kelola tanda ini juga dalam arti produksi pameran ya. Sistem produksi pameran itu yang belakangan kalau kita mengabaikan sejarah itu juga tidak betul. Contoh misalnya saya kemarin kebetulan riset karena FSR ISI ini mau ada Harlah, pameran Harlah yang nanti akan dibuka tanggal 20 dan di situ kami menemukan temuan cukup menarik bahwa pendiri ASRI yaitu Jayeng Asmoro ternyata dia memiliki keterampilan untuk membuat karya kriya, baik itu kayu, baik itu logam. Dan arsip dia itu ada kebetulan di rumah Ibu Dian Anggreni, salah satu kerabat beliau, Pak Jayeng Asmoro itu. Dari situ menurut saya penting untuk kita ingat ketokohan beliau itu. Di samping ada nama-nama senior lain ya seperti Pak Bustami, Pak Bakir dan lain sebagainya, di mana dalam tata kelola tanda ini kita harus juga mengenal tanda-tanda yang pernah berkiprah di era-era dulu gitu ya. Jadi dalam konteks akademi seni, akademi kriya, sekolah kriya itu juga perlu dilihat roots-nya, akar sejarahnya, perkembangan sejarahnya. Kalau Jogja ini katanya kental dengan kesadaran tradisinya gitu ya. Kalau Jakarta itu konteks urbannya, kalau Bandung itu konteks formnya ya, bentuknya. Karena di sana memang berkembang formalisme kan. Nah, ini yang membuat keunikan kriya di Jogja ini selalu muncul dengan keinginannya untuk membicarakan konteks tradisi. Dan ini sebetulnya potensi kuat karena kalau kita lihat sejarah perkembangan ASRI, ternyata Jayeng Asmoro itu ternyata sangat punya perhatian kuat terhadap konteks kriya gitu ya. Pada waktu memang periodenya adalah periode pembangunan. Ketika ASRI berdiri itu adalah era Repelita I di mana Republik ini masih muda, kemudian perlu dibangun, kriya kemudian perlu memberikan kontribusi penting gitu. Nah pada konteks hari ini kita sudah masuk ke situasi post produksi. Jadi betapa penting soal publikasi, kemudian juga penting juga soal tata tanda yang lain gitu ya. Ini mungkin agak abstrak tapi saya kira bisa dimaterialkan ketika kita melihat case by case ya. Sekarang lihat konferensi kemarin yang diselenggarakan oleh jurusan kriya itu bagaimana pembicaraan mengenai konteks craft ya di hari ini juga ternyata sangat multidimensional dan ini sangat kita perlu pendekatan baru ya untuk melihat kriya dalam konteks post produksi. Ya. Post produksi, oke, cukup menarik juga. Jadi artinya tidak hanya muda dan seni tapi tanda itu hanyalah tanda. Atau mungkin berkaitan dengan floating image, floating sign, kata siapa itu yang kita tangkap aja, taruh di mana kayak gitu mungkin, Mas. Kemudian yang agak menarik juga tadi itu. Repelita, saya kayak ingat rencana bangun 5 tahun, ini kayak lama banget nih. Akhirnya saya jadi ingat perjalanan kriya ketika Pak Jayeng Asmoro itu memang ahli di bidang terutama material kriya. Dan saya
juga pernah mencari-cari itu data itu, memang kriya sampai hari ini itu kan melalui beberapa proses. Yang kalau nggak salah, yang saya ambil dari satu penelitian di perpustakaan kampus sih, pada tahun 49 yang pertama berdiri itu merupakan seni pertukangan. Yang kemudian pada tahun berikutnya, tahun 53, itu ditambahi dan kerajinan kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, itu jurusan kerajinan tok. Asri gaya baru ini, saya nggak tahu kenapa asri gaya baru. Terus kemudian yang berikutnya, itu akhirnya menuju pada yang kayak sekarang, tapi seni kriya. Itu tahun 68 sampai 68 sampai 79. Kemudian desain kriya. Yang terakhir kriya saat ini. Iya, Artinya kan mungkin produksi tadi itu ya, karena kita sangat tradisional. Itu mungkin nanti anda komentari, mungkin hanya sekedar apa yang saya bayangkan. Apakah itu memang menyadari konteks waktu itu? Secara teks Jogja ternyata ini yang diperlukan adalah ini. Semacam itukah? Atau memang punya misi tertentu? Kenapa kok harus mengatakan itu pertukangan? Yang kemudian harus berpindah pada yang lainnya. Di akhir, ataukah itu campur tangan pemerintah pastinya karena kita institusi. Semacam itukah? Atau memang itu berrelasi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat nanti? Kalau katakan Tridharma perguruan tinggi katanya kayak gitu. Semacam itukah atau gimana ini? Nanti Mas Ucut ke Bu Alfi terutama. Bu Alfi dulu aja, silakan Bu. Kalau in term of itu kan berarti ini ya, term ya, istilah Iya, ya. istilah itu. Kalau saya sih meyakininya bahwa itu tergantung benar-benar policy dari stakeholder dong pada saat itu. Kenapa mereka memilih nama itu bukannya yang lainnya, memilih pertukangan instead of misalnya permebelan. Iya, dan seterusnya. Iya, pasti ada masalah policy dari stakeholder. Cuma itu saya kurang paham, jadi saya tidak terlalu berani mengomentari. Iya. Tapi kalau boleh saya berkomentar tadi temuan Pak Sujud yang mengatakan bahwa pendiri JS itu adalah, let's say katakanlah kriawan, itu berarti connected dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Sarjoko itu di bukunya tahun 70-an yang mengatakan bahwa akar seni rupa Indonesia itu kriya gitu. Dan Asri ya, Asri ya, bukan Asri ya? Asri itu kan STSI Asri, Mama. STSI berarti kayak termasuk lembaga juga tertua juga lah dalam bidang seni rupa di Indonesia. Itu connected sekali gitu. Apa yang dikatakan oleh Profesor Sarjoko gitu. Tapi kalau istilah itu istilah ya, kenapa kok pertukangan ya, saya tidak terlalu banyak berkomentar, harus belajar dulu. Cuma tadi menarik kalau Mas Mustafa bilang bahwa karena kalau Jogja itu jadi memang kayak kental banget tradisionalnya. Perlu disadari bahwa karena kebetulan disertasi saya lumayan dalam kurun waktu hampir 5 tahun itu meneliti tentang apa yang terjadi pada genre kriya di Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya, dan ada isi Jogja itu ternyata udah kayak beyond tradisional lagi loh Mas. Tapi sangat tricky juga karena satu sisi kita harus keep nilai-nilai atau filosofi tradisional itu yang katakannya adiluhung, tapi satu sisi kan kita harus responsif, harus adjust dengan situasi zaman. Dan kenyataannya memang karya kriya yang dihasilkan oleh kriawan Jogja, karena waktu itu seperti saya bilang Tim Lurah Harjo, sekarang beliau adalah dekan dan juga seorang kriawan, pengusaha, itu mampu membawa karya krianya itu ke ruang publik yang notabene kan tidak terpikirkan sebelumnya. Akhirnya atmosfer itu mengikuti itu ya. Iya, karena tahu sendiri kan Mas, ruang publik kita tahu selama ini selalu didominasi dan diokupasi oleh seni murni, sculpture ya, patung. Tapi kenyataannya sekarang ada loh karya-karya. Jadi benar-benar ekspansi itu tuh dalam berbagai aspek ya. Kalau saya bisa bilang dari spasial atau space, dari indoor ke outdoor, kita kan tahunya kriya tuh di dalam ruang. Nah sekarang udah outdoornya juga nggak tanggung-tanggung nih, ruang publik. Lokasinya strategis lagi ya, di Jogja yang Malioboro dan lain sebagainya itu kurang strategis apa ya, dekat dengan pusat kebudayaan yaitu keraton ya. Kemudian juga in term of size ya, karena ukurannya sekarang bisa begitu gigantic yang kita tadinya nggak mikir kan kriya itu bisa jadi seukuran seperti itu. Kemudian juga fungsional, karena ternyata bisa lepas dari fungsional praktis.
Dan tentu saja juga tidak lupa dari penggunaan new media atau new media dan media konvensional, karena secara ontologis kan kriya sebagian besar itu tentu saja dari media ya. Ada medium dan teknik, kemudian baru fungsi dan bentuk seperti itu. Jadi saya melihat sophisticated dan complicated pada saat yang sama gitu. Jadi sophisticated karena kita tuh bagaimana nih kita nilai-nilai value tradisi yang adiluhung tetap harus ada ya, jiwanya tuh tetap harus ada di objek itu. Cuma ya kemasannya tadi kalau bicara tanda tuh, kalau saya bilang ada termasuk bicara pengemasan ya, kemasan supaya nggak purbakala gitu loh. supaya ya kemasannya tetap harus ini dong, harus merespon zaman. Itu yang saya bilang sophisticated yet complicated. At once. Ini masalah baik lagi tadi ya, jiwa zaman ini. Jiwa zaman. Sangat Mas, jiwa zaman. Nah ini kan artinya kan saya kan berusaha ini kan menelisik bagaimana Matra Kriya ini itu memang bukan relevan ya. Saya pengen setiap ada gelaran pameran kriya itu dia bisa jadi patokan itu loh paling tidak, atau bisa jadi jejak. Setiap tahun tuh ada satu eksibisi yang itu memang kita membicarakan kriya itu sendiri. Tapi yang selama ini terjadi itu kita tidak begitu gembita itu apa bahasanya ya? Dengan berbagai macam permasalahannya itu kadang-kadang pameran dalam setahun cuma 3-4 kali. Yang paling sering itu produk, katakan kayak gitu, Inacraft dan yang lain itu kan pasti berhubungan dengan kriya. Kalau kita menilik lagi masalah material, masalah fungsi, yang itu berat di fungsi. Baik lagi masalah semangat zaman, gairah zaman, zeitgeist katakan itu. Ini masalah pengemasan tadi itu Mas. Itu kan biar kita memang berakar dari tradisi itu, dan kita memang susah untuk lepas dari agen tradisi yang membuat karya seni itu muncul. Seperti itu, katakan batik saat ini sudah menjadi satu hal yang bermacam aspek yang dikaji. Terus masalah saat ini ketika tanda tadi itu, balik ke tanda lagi, Matra Kriya Festival ini menurut Anda masukkah di situ atau sesuatu yang baru, atau bagaimana itu harus ada lagi? Ya, tadi sebelum saya komentar ini mau respon silakan, tadi ya. Replita awal itu memang saya ingat itu kan industri padat karya tekanannya. Padat karya. Iya. Pada saat konteks Asri berdiri, situasinya adalah Republik baru ini membuat kebijakan tekanannya pada industri padat karya, dan kontribusi jurusan pertukangan pada waktu itu sangat signifikan karena dia harus mengisi fungsi-fungsi itu, karena melalui kriya dia bisa berdampak secara ekonomis. Dan kita punya potensinya itu ya. Dan punya potensinya, dan dari tangan seorang Jayeng Asmoro itu begitu sangat halus ya. Saya lihat betul arsipnya itu di berbagai media gitu. Jadi beliau memang punya hubungan dengan keraton sebagai dalam tradisi silsilahnya itu masih dekat dengan H8 gitu ya. Dia sendiri dari keraton sendiri yang mengajar di taman siswa, lalu kemudian membentuk sanggar, muncul kemudian PTPI. Dia sebenarnya juga seniman serba bisa, karena dia melukis juga bisa, berkriya juga bisa, kemudian mematung juga bisa. Patung itu bisa kita lihat di rumahnya Ibu Dian Anggreni. Terus kemudian dia mengajar dan mengawali lahirnya Asri. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana situasi zaman pada waktu itu, yang saat itu sedang berlangsung revolusi ya. Karena revolusinya itu juga digelorakan oleh Bung Karno waktu itu melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang kemudian juga berpengaruh di konteks Asri pada waktu itu. Tapi rupanya ada ceruk lain, yaitu seorang Jayeng Asmoro yang meneruskan tradisi dengan ukiran dan lain sebagainya itu. Dan kita bisa lihat yang menarik dalam konteks ini, jadi bahwa kekriaan itu sebetulnya sudah menjiwai lahirnya Asri. Lalu kemudian zaman terus berganti sampai dengan hari ini gitu ya, di mana
tadi Ibu Alfi bilang bahwa kesadaran tanda itu juga bisa diterjemahkan ke dalam kesadaran buat desain. Hari ini kita juga melihat tidak hanya kriya secara ontologis, tapi kriya kita penting juga kita lihat secara epistemologis gitu ya, cara pandang baru. Nah, cara pandangnya baru misalnya irisan kriya dengan desain. Sekarang penghargaan pada tangan itu sudah muncul namanya kesadaran the makers. Ya ini bagaimana objek itu agar kemudian konsumsinya apresiasinya itu juga bisa menghargai, muncul gagasan yaitu mengenai slow design misalnya. Jadi justru dengan cara pandang itu kita bisa menghargai bagaimana membuat keramik itu nggak mudah loh misalnya. Itu benar-benar nggak mudah kemudian seperti orang bikin resin misalnya ya. Dia harus mengalami tahap mengolah tanah, kemudian tahap berikutnya adalah pembakaran pertama menjadi biskuit, kemudian diglasir. Pembakaran kedua itu pun kalau berhasil, kalau enggak ini yang kemudian penghargaan terhadap proses. Ini kita bicara mengenai waktu. Kemudian pada batik misalnya, itu juga luar biasa juga, itu nggak gampang banget bikin batik. Dan saya kira pekerja kriya ini dalam arti yang bukan pabrik, yang cenderung studio base atau individual itu, waktu itu menjadi penting. Karena itu kesadaran melihat waktu produksi ini jadi sangat sangat penting ya. Karena hanya melalui kriya itu menurut saya si para kriawan ini tidak terasing dengan objeknya. Ya tidak terasing dengan objeknya. Dia intim dengan proyeknya, dengan karya objeknya itu. Kemudian dengan sesama kriawan juga saling menghargai mengenai karya-karya yang lain gitu ya. Jadi ini yang membuat ada Bu Alfi dulu pernah cerita mengenai intimitas antara intimasi. Saya ingat betul itu ceramah Mbak Alfi yang sangat menarik mengenai kedekatan antara kriawan dengan objek itu betul-betul sangat intimate. Nah ini menunjukkan bahwa hal yang seperti ini tidak bisa digantikan oleh cara-cara fabrikasi karena terutama ini bisa personal statement seorang pemakersnya itu bisa teraktualkan melalui objeknya itu. Nah ini saya kira yang bisa menjadi kekuatan craft dengan misalnya seni murni ya. Kalau tanda petik seni murni masih ada ya. Dalam arti seni murni pun sekarang sudah berkembang kemana-mana kan. Craft itu juga dalam beberapa perspektif disebut seni murni. Ya sudah ini ya sudah ini sudah fluid ini kan. Sudah sangat cair. Tapi persoalannya kalau sudah begitu sangat fluid, kita jadi kehilangan identitas. Ini jadi persoalan klasik juga ya, bolak-balik antara sometimes kita ingin lepas dari identitas, tapi rupanya kita tetap memerlukan. Tapi dalam arti post produksi ini saya ingin mengatakan identitas itu bisa terus terasakan ya. Misalnya tetap kok kita bisa melihat karya-karya yang di area pamer di depan itu, kerasa kok ini tuh lahir dari satu intimitas, kerasa lah. Ini pencermatan dia terhadap material, penguasaan terhadap material, dan si pembuatnya mungkin sangat happy sekali dengan karyanya itu. Dan itu otentik, mungkin hanya satu. Dan yang paling luar biasa itu adalah proses atau durasi waktu pengerjaannya, dan harusnya mahal seperti itu. Jadi artinya pameran kriya mungkin harusnya seperti itu, atau bukan harusnya, sudah seperti itu. Artinya proses itu sangat penting dan itu adalah bagian dari keseluruhan karya, nggak bisa dihilang kan? Karena mereka intim di situ. Jadi kalau hilang, mungkin roh bisa nggak hilang rohnya itu ya. Kita perpanjang dulu ini. Ini balik lagi ke akademik. Ini kan tata kelola seni, kemudian seni kriya bukan hanya isi Jogja dan ada yang lain di Jogja. Kemudian ada seniman-seniman yang di Jogja juga, yang itu kita sering bersentuhan. Karena di pameran ini juga kita mengundang seniman-seniman itu, Mas Iwan yang kaca, kemudian Pak Subandi dia wayang itu, BlackBerry itu, kemudian dan teman-teman yang lain. Dan banyak banget kalau dibahas ya. Artinya kan kalau kriya secara umum sekarang posisinya memang sudah ekspansif, katakan saya ekspansif. Kemudian sudah
di pos produksi perlu dikaji lebih panjang lagi, dan itu memang satu hal yang menyerupai identitas, menyerupai sublim mungkin ya kalau bisa dikatakan itu sublim karena menyangkut proses. Nah ini kedepannya lagi terkait yang lebih spesifik terkait stakeholder juga ya. Terhenti di mana kira-kira Kria ini? Atau kita nggak mau berpikir secara panjang banget ya. Kita kan nggak bisa juga mengingkari cepatnya industri. Unik aja cukup enggak? Kalau terkait proses, terkait masalah sublim, terkait masalah yang lain tadi itu, unik aja cukup enggak ini? Mas Sujud dan Ibu Alfi, silakan. Unik itu tetap karena itu terkait dengan personal statement ya. Atau misalnya collective statement juga kalau kita ngomong dalam ranah tradisi ya. Misalnya bagaimana membranding suatu kolektif penghasil keramik tembikar di Lombok misalnya. Itu kalau tidak ada kesadaran tadi Mbak Alfi bilang peran pemerintah misalnya untuk turun kemudian melalui kementeriannya melakukan branding terhadap kolektif itu sehingga kemudian entitas itu dikenal oleh publik. Tentu saja ujungnya kepada pasar karena itu produknya akan menjadi komoditi gitu ya. Tetapi kontras dengan ini adalah yang personal statement, artinya karya per individual gitu ya. Kalau ini pengamat bilang itu disebut individual craft, ya dalam arti individual craft ini itu sebetulnya sudah hampir sama dengan seni kontemporer kemudian yang lain-lain. Dalam bingkai ini sebetulnya sudah nggak ada lagi sebetulnya batasan gitu ya. Uniqueness itu tetap diperlukan. Dan hari ini itu saya tetap percaya seni itu tetap bisa memiliki daya tawar kuat terhadap laju industri yang semakin cepat gitu ya. Apalagi kalau kita melihat berkembangnya teknologi rekayasa produk itu kan kita jadi seperti makin miris ya. Lukisan aja bisa dibuat oleh mesin mirip seperti Rembrandt misalnya. Apalagi untuk karya-karya craft gitu ya. Nah pertanyaan kritisnya adalah agar dia unik dan otentik itu betul-betul ada di tangan para karyawan. Ya. Dan ini kita berharap ada satu sistem yang memelihara ini dengan baik. Nah salah satunya penghargaan atau pendekatan baru mengenai slow design itu saya kira cukup baik gitu ya. Kemudian ada kolektif bernama para The Makers ini juga cukup baik juga karena mereka betul-betul menghargai yang disebut tangan. Durasi waktu jadi penting, nilai kreativitas jadi dihargai, kemudian dia tidak kalah bersaing dengan di dalam pasar komoditas atau pasar tanda ya. Ini juga sesuatu yang menurut saya juga penting dikonsiderasi, dipertimbangkan. Kita perlu semacam art fair khusus lah kalau perlu soal itu begini. Kan artinya kan ada banyak konsekuensi kan. Iya, saya kira nanti Bu Alfi bisa menginisiasi art fair setelah konferensi kemarin berhasil. Nah itu saya tambah sedikit. Artinya kan ketika kita dihadapkan atau hidup berdampingan dengan industri yang sangat cepat, artinya kan ketika kita mempertahankan slow design kalau nggak salah tadi itu yang kita menyertakan proses karena itu memang bagian keunikan tingkat sublim seorang seniman itu akhirnya memberikan nilai tanda yang lebih. Ketika berdampingan dengan industri, ini konsekuensi artinya kan tanggung jawab seorang pengajar kriya kan. Paling tidak itu apa yang muncul gambaran apa dari pembicaraan barusan ini mengenai masalah itu. Oke sih, kalau tadi balik lagi pertanyaannya apakah unik cukup? Unik, nggak cukup. Unik saja nggak cukup. Iya, karena kalau mau unik saja unik tok gitu ya. Akhirnya yang dilihat cuma unik ya udah lucu ya. Tentu saja nggak cukup ya. Karena kalau udah jadi produk atau objek kriya itu kan jadi satu kesatuan ya. Kita ngelihatnya komprehensif dan kalau dia akhirnya nanti harus bersaing bersaing di pasar atau bersaing di level pameran misalnya pameran seni itu unik saja itu masih harus ditopang oleh konsep yang cerdas gitu loh. Iya, konsep yang cerdas itu perlu makers ya atau kriawan, katakannya kriawan, crafts people yang juga itu tadi cerdas merespon zaman gitu loh.
Jadi saya bisa kasih contoh, jadi salah satu alumni kita Mbak Novi, kan Novi Bambu itu dia, saya sempat ngobrol wawancara dengan beliau juga, dia mengatakan bahwa produksinya untuk dia kebetulan menggeluti eco fashion gitu. Dia pakai apa namanya, merecycle limbah bambu untuk dibuat Pak. Itu kan keren sekali ya. Sebelum pandemi itu bisnis yang bagus sekali ya, bisnis yang bagus, jadi pasarnya bagus, penjualan bagus, tapi setelah pandemi anjlok. Nah, akhirnya dia mikir ini gimana ya situasi kayak gini. Di satu sisi dia ngelihat ini limbah semakin menumpuk dan pekerjaannya juga ada dong. Jadi dia punya tanggung jawab sebagai seorang pengusaha. Akhirnya yaitu tadi dengan kecerdasannya beliau menciptakan karya semi haute couture, semi adibusana dari si eco fashion tadi, dari eco waste bambu tadi, itu dijadikan produk semi haute couture, semi adibusana dengan konsep yang cerdas banget. Jadi nggak cuma unik ya, cerdas, bla bla bla. Jadi backgroundnya tuh kuat gitu, background karya kuat. Alhamdulillah direspon pasar sangat bagus dan pasar internasional loh. Gitu. Jadi ya itu tadi, unik saja tidak cukup, tapi harus cerdas dengan kemasannya bagus. Karena kalau yang saya lihat konsumen luar itu sangat amat menghargai konsep, sangat menghargai cerita, sangat menghargai what's behind the scene. Jadi pernah saya nemuin gelang itu, ya Allah itu sederhana banget, manik-manik gitu ya, buatan anak-anak di Peru ya. Itu ternyata harganya lumayan mahal kok buat saya, kan karena saya student ya di Amerika, jadi aduh gelang segini kok mahal sih. Nah ternyata ada cerita bahwa gelang ini tuh dibuat sama anak-anak yang terlantar, yang dia katakan menjadi slave menjadi budak di usia yang masih sangat dini, sangat diperlakukan tidak adil gitu, dibayar. Nah bla bla bla, akhirnya anak-anak ini mencoba mengubah nasibnya dengan memproduksi gelang itu yang batu-batuannya itu dari dari tanah Peru gitu. Nah itu laku loh. Nah itu tadi makanya saya bilang itu kan berarti butuh kecerdasan untuk mengemas si gelang yang menurut saya sangat sederhana. Nah sama juga yang dilakukan oleh alumni kita Mbak Novi itu, yang akhirnya dia sampai sempat mikir oh iya, dan semi haute couture yang kita mikirnya gila loh situasi ini masa sih bisa menjual ya. Oh, tapi kenyataannya iya. Kenapa? Nah ternyata itu tadi what's behind the scene, di belakang layar produk ini yang luar biasa. Jadi supportnya tuh. Oke. Iya. Jadi itu tadi unik aja nggak cukup. Oke. Panjang banget ya. Oke. Mungkin sedikit saya ulang lagi ya. Tadi banyak banget nih yang ngobrolan sebentar tadi. Jadi kemana-mana. Tapi it's about craft ya. It's about kriya. Aslinya kan bincang-bincang santai ini ternyata, waduh ada sistem produksi, tanda segala macam. Kemudian ternyata. Iya, jadi matra ini tetap harus ada. Iya, oke, terima kasih. Jadi memang ini berusaha sangat singkat yang bisa saya petik di sini, memang unik itu sangat penting. Kemudian kondisi yang sangat cair ini justru menjadikan kita tertantang. Mengasah kecerdasan. Ya, mengasah, butuh cerdas, unik, kemudian seluruh desain pun juga harus diperhatikan karena itu menyangkut keseluruhan karya pada akhirnya. Mungkin di pembicaraan santai ini gitu yang dapat kita petik. Kemudian terima kasih. Sama-sama Mas Safa. Kemudian pada sore ini mungkin bisa kita akhiri, dan ternyata pameran kali ini di Matra Kriya Festival cukup bisa menjadi satu ilmu baru yang telah dibawa oleh dua pembicara kita kali ini yang tentunya ahli di bidangnya. Sekian dari saya Musyafa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.